Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saat ini saya tengah berada di samping jambatan yang terdapat di wilayah Barelang, kota Batam. Dan Anda bisa melihat di atas jambatan tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan langitnya. Langit yang begitu luas tanpa tiang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim maupun muslimah, seorang mukmin maupun mukminah akan selalu meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hakikatnya seluruh manusia tidak bisa mengingkari dan memungkiri keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wujudullah, keberadaan Allah, bukan hanya ditetapkan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, akan tetapi juga ditetapkan dengan akal-akal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta di dalam rotasi pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang memiliki akal. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat tanda-tanda keberadaan Allah bagi mereka yang memiliki akal. Oleh karena itu, bahkan manusia yang paling jahat sekalipun, manusia yang paling kufur sekalipun seperti Fir'aun laknatullahi alaihi, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya, batinnya, bahkan akalnya tidak bisa menentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mengingkari keberadaan Allah. Akan tetapi ia mengingkarinya karena kesombongan, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya padahal hati-hati mereka meyakininya, akan tetapi mereka mengingkarinya karena kesombongan dan keangkuhan. Ikhwatal iman, a'azzani wa iyyakum. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh salah seorang mulhid, yaitu salah seorang ateis yang mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, maukah besok engkau bertemu denganku untuk melakukan suatu dialog? Maka orang tersebut pun mengatakan tentu. Kemudian mereka berdua menentukan waktu dan tempatnya. Pada hari esok ketika sudah tiba waktu untuk berdialog, ternyata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah sampai ke tempat dialog tersebut yaitu terlambat. Ia tidak tepat pada waktunya. Maka mulhid atau ateis tersebut berkata kepadanya, wahai imam, Anda adalah seorang imam, mengapa Anda tidak menepati janji, menepati waktu? Maka Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya tadi aku berhenti sejenak di sebuah pelabuhan, dan aku tertegun dengan apa yang aku lihat di pelabuhan tersebut. Aku melihat sebuah kapal besar datang tanpa dikendarai oleh seorang nahkoda. Kemudian kapal tersebut bersandar di tepi pelabuhan tanpa disandarkan oleh seorang nahkoda. Kemudian
kapal tersebut memuat banyak barang, dan barang-barang dari kapal tersebut turun dari kapal itu tanpa diturunkan oleh seorang pun. Artinya semua itu terjadi dengan sendirinya. Kapal itu berlayar dengan sendirinya, kapal itu terdampar dengan sendirinya, dan kapal itu menurunkan barang-barangnya dengan sendirinya. Maka mulhid tersebut mengatakan, atau ateis tersebut mengatakan, itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin kapal menurunkan barang-barang yang ada di dalamnya dengan sendirinya. Maka Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wailak, celakalah engkau. Seandainya kapal yang begitu kecilnya, engkau tidak percaya dia akan melakukan semua itu dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya, bagaimana engkau percaya bahwasanya alam semesta ini yang begitu besar, gunung-gunung yang menjulang tinggi, langit yang terhampar luas, bumi yang terhampar luas, bagaimana engkau meyakininya bahwasanya itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Sekali lagi, ikhwani fid din, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya alam semesta ini dengan gunung-gunungnya, dengan langitnya, dengan lautannya, dan dengan buminya yang terhampar, semua ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidun. Dan di dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Inilah mungkin nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita dan menjadikan kita istiqamah di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.